Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Salah satu momen penting dalam iman gereja Katolik adalah komuni pertama atau menerima sakramen Ekaristi. Setelah seorang bayi atau seorang anak dibaptis dalam gereja Katolik, maka setelah dia berusia kurang lebih 10 tahun atau sekitar SD kelas 4, maka anak itu disiapkan untuk menerima sakramen Ekaristi, yaitu komuni pertama. Ini adalah salah satu momen penting dalam pertumbuhan atau perjalanan iman seorang anak Katolik. Dan pada umumnya penerimaan komuni pertama ini dirayakan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan pada tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 2 Juni. Di Gereja Katolik Santo Silvester Pecatu Bali, pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun ini, sebanyak 48 anak menerima komuni pertama. Beberapa bulan mereka telah mengikuti pembinaan sebagai persiapan untuk menerima komuni pertama. Secara sederhana, komuni pertama adalah anak-anak untuk pertama kalinya menerima tubuh dan darah Kristus. Dan setelah komuni pertama, setiap hari Minggu atau hari-hari raya lainnya, ketika mereka hadir untuk merayakan Ekaristi Kudus, mereka boleh menerima komuni pertama sejauh tidak dalam keadaan dosa, apalagi dosa berat. Ekaristi adalah sebuah sakramen yang penting dalam gereja Katolik. Pentingnya Ekaristi itu karena bahwa perayaan Ekaristi itu menyempurnakan penyaturagaan atau inkorporasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Melalui sakramen baptis, orang disaturagakan dengan Yesus Kristus dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan dalam Ekaristi, kesatuan itu semakin sempurna. Dan nanti melalui sakramen Krisma, orang didewasakan, orang dikuatkan untuk melaksanakan tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan II melihat bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup Kristiani. Ini kita bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1324, Lumen Gentium nomor 11, maupun Sacrosanctum Concilium nomor 10. Ekaristi merupakan puncak yang dituju kegiatan seluruh gereja dan sekaligus sumber dari mana mengalir seluruh kekuatannya. Dalam Ekaristi mengalirlah rahmat kepada kita bagaikan dari sumber, dan dengan amat efektif di dalam Kristus diwujudkan pengudusan manusia dan pemulihan Allah yang dituju segala kegiatan gereja sebagai sasarannya. Kita bisa baca dalam Sacrosanctum Concilium nomor 10. Jadi Ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh kegiatan gereja, hidup Kristiani, hidup dan berutusan gereja dalam hidup menggereja. Betapa pentingnya Ekaristi sehingga Konsili Vatikan II mengingatkan bahwa dengan Ekaristi semua sakramen lainnya itu berkaitan dan terarah kepadanya. Oleh karena komuni pertama adalah hal yang penting dalam gereja Katolik, maka orang tua dari anak-anak komuni pertama ikut berbahagia, ikut bersyukur, sehingga mereka pun ikut menghantar atau mendampingi anaknya saat Ekaristi, yaitu komuni pertama. Dan salah satu hal yang menarik dalam komuni pertama di beberapa gereja yaitu orang tua non-Katolik, baik Islam, Kristen, Protestan, Hindu maupun Buddha, juga ikut mendampinginya anaknya untuk komuni pertama. Di paroki saya di Bali, ada anak yang bapaknya Islam, ada yang mamanya Buddha atau Protestan, juga ikut menghantar anaknya untuk komuni pertama. Di Surabaya ada hal yang cukup menarik.
dan viral, yaitu seorang ibu berjilbab ikut menghantar anaknya komuni pertama. Tentu orang tua yang non-Katolik yang ikut menghantar anaknya komuni pertama itu karena orang tuanya nikah campur beda gereja atau nikah campur beda agama. Gereja Katolik memungkinkan pernikahan campur beda gereja atau beda agama. Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pihak Katolik untuk bisa mendapatkan dispensasi nikah campur beda agama adalah dia berjanji untuk mendidik dan membaptis anak-anaknya secara Katolik. Dan tentu tahapan setelah dibaptis yaitu anak itu menerima komuni pertama. Maka tidak heran dalam perayaan komuni pertama orang tua non-Katolik pun hadir mendampingi anaknya untuk menerima komuni pertama. Di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Mojokerto, Jawa Timur, viral di media sosial karena diberitakan bahwa Ibu Yuli Sujarwati mengenakan jilbab berwarna hitam mendampingi anaknya Bruno Ronario Seran menerima komuni pertama. Setelah perayaan komuni pertama, mereka mengabadikan momen itu dengan foto bersama dengan Pastor Paroki Santo Yosef Mojokerto, Romo Surya Handoko. Romo Surya Handoko adalah teman angkatan saya. Di paroki saya, Gereja Santo Silvester Pecatu pun ada seorang anak yang ayahnya Muslim ikut mendampingi anaknya menerima komuni pertama dan juga beberapa pasangan beda agama lainnya. Kejadian demikian adalah hal yang biasa dalam gereja Katolik karena kita tetap menghargai dan menghormati setiap orang apapun agamanya. Perkawinan campur beda gereja atau beda agama dalam gereja Katolik juga mau menunjukkan bahwa gereja Katolik tidak pernah memaksakan seseorang untuk pindah agama. Semoga anak-anak yang baru menerima komuni pertama terus bertumbuh dalam iman dan setia untuk setiap hari Minggu hadir mengikuti Ekaristi Kudus, dan orang tua terus memberikan teladan iman dan kebaikan bagi anak-anaknya dan akhirnya menjadi manusia ekaristis. Kita bersyukur kepada Tuhan